Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kajian hampir buka kita berbicara tentang amil zakat dan teknis pembayaran zakat. Saya awali terlebih dahulu pembahasan tentang definisi apa itu amil zakat. Nah, amil zakat itu berasal dari dua kata. Ada amil, ada zakat. Amil itu berasal dari kata amila ya'malu. Amil itu isim fa'il yang berarti adalah pelaku dari suatu pekerjaan. Sedangkan dari sisi istilah, amil itu dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir jilid 8 halaman 493. Imam Al-Mawardi menuliskan qala Syafi'i wal 'amiluna 'alaiha mawalahu al-waliyyu qabduha. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali untuk mengumpulkan zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sarakhsi di dalam kitabnya Al-Mabsud jilid 3 halaman 9. Beliau mengatakan wal 'amilina 'alaiha wa hum alladzina yasta'miluhumul imamu 'ala jami'is shadaqat wa yu'tihim mimma yajma'una kifayatahum wa kifayat a'wanihim. Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya. Selain bahasa amil zakat, ada istilah lain yang digunakan untuk amil zakat ini. Ada namanya su'atu li jabayatiz zakat. Ini orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Jadi amil itu sebenarnya bukan hanya nunggu di masjid saja, tapi berhak untuk keliling mencari di siapa yang harus berzakat. Nah, kemudian berkeliling juga untuk membagikan harta zakat. Yang kedua, amil zakat itu juga disebut dengan nama istilah al-jihazul idari wal mali liz zakat. Ini istilah yang dipakai oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakat halaman 579 di bukunya Yusuf Al-Qardawi. Perangkat administratif dan finansial terhadap harta zakat. Dikatakan demikian karena peran amil zakat pada dasarnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa yang wajib zakat dan siapa yang berhak atas zakat. Apa syarat amil? Yang pertama, syarat amil itu harus muslim. Yang kedua, akil baligh. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mengerti ilmu fikih zakat. Yang kelima, dia memiliki kekuatan. Kekuatan dari mana? Sisi fisik dan kekuatan dari sisi hukum. Kalau dia tidak punya syarat ini, inilah yang bisa menimbulkan bahaya. Contoh, ya misalnya di tengah wabah COVID-19 ini, tiba-tiba ada orang bertanya, ambil zakat. Nggak bisa rupanya model via transfer. Nah, lalu kan amil zakat bilang, oh boleh, berapa? Ya bayar aja seharga 2,7. Sahkah itu zakatnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menyatakan zakat dengan 2,7 itu adalah mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali ya. Itu untuk kutul balad, untuk makanan pokok. Kalau yang dia bilang pakai uang, itu hanya adalah mazhab Hanafi dengan ukuran seharga 3,8. Jadi diukurlah harga beras 3,8, segitulah untuk zakat fitrahnya. Al-harimullahu ma huwa hukmun harimullah. Ini kaidah ulama fikih ya. Apa yang mengitari sesuatu maka hukumnya sama dengan yang dikitari. Kalau masjid itu haram untuk jual beli, diharam untuk melakukan transaksi jual beli di masjid, maka di teras masjidnya juga sama. Dan inilah yang harus dipahami, diantara yang harus dipahami oleh para amil zakat. Maka perlu adanya pendidikan bagi para amil zakat tentang fikih zakat.
Karena tugas amil zakat itu selain memungut zakat, mencari orang miskin, juga tugasnya adalah mengedukasi umat. Apakah berhak mendapatkan jatah zakat? Nah, ini kalau misalnya kita pakai amil tadi ya, menggunakan amil. Para ulama berbeda pendapat dalam hal urusan hak amil, terkhusus untuk zakat fitrah. Sebagian cenderung menyatakan amil untuk zakat fitrah nggak berhak. Sebagian lagi menyatakan berhak. Nah, kita bahas satu persatu. Kalangan yang menyatakan bahwa amil berhak untuk mendapatkan ini berdasarkan ya gini ya. Karena amil itu tetap melakukan pekerjaan. Ya, tetap menyalurkan zakat, maka dia pun tetap bagian dari orang yang berhak menerima zakat dari harta zakat yang dia kumpulkan. Ada yang kedua menyatakan bahwa amil zakat itu tidak berhak. Kenapa dia dianggap tidak berhak? Karena zakat fitrah ini memiliki banyak perbedaan kriteria dibandingkan dengan zakat harta, khususnya dalam masalah peruntukan. Zakat fitrah ini khususnya hanya untuk fakir miskin saja, tanpa disebutkan pihak lain yang 8 asnaf itu. Dasar pembedaan ini ya pendapat yang menyatakan petugas zakat ya, katakan itu tidak dapat, karena dia berargumen dengan hadis Rasul. Karena ini lebih cenderung ya untuk zakat fitrah katanya untuk fakir miskin gitu. Alasannya adalah hadis Rasul, "Furida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis di atas dengan jelas menyatakan, katanya, bahwa zakat fitrah ini diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan 8 golongan sebagaimana dalam zakat mal. Sehingga dengan demikian amil tidak berhak menerima zakat fitrah, kecuali jika amil tersebut tergolong sebagai orang miskin. Itu dalilnya yang menyatakan amil zakat tidak menerima, dia bahkan berhak menerima kalau dia bagian dari orang miskin. Yang kedua, selain itu katanya ada juga hadis lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan untuk memberi makan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Ughnuhum fi hadzal yaum, cukupkan bagi mereka di hari ini. Nah, yang ketiga, alasan dinyatakan bahwa amil itu untuk urusan zakat fitrah tidak mendapat bagian. Nilai zakat fitrah umumnya sangat kecil. Masih persoalan ya, persoalan masalah kecilnya tadi. Nilai zakat fitrah umumnya sangat kecil, hanya ukuran 1 sok yang dipukul rata bagi semua muzaki. Artinya orang kaya sekali, orang kaya biasa, orang agak kaya, orang kurang kaya, orang tidak terlalu kaya, semua mengeluarkan ukuran yang sama dalam zakat fitrah, yaitu 1 sok makanan pokok. Sedangkan zakat harta secara umum nilainya jauh lebih besar. Cukup 1 orang kaya di suatu tempat yang menjadi muzaki, maka dengan skema zakat harta, ratusan bahkan ribuan orang miskin bisa kebagian harta zakat. Tapi kalau zakat fitrah, orang kaya hanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dengan 2 kilo 7 on, tidak lebih. Itu wajibnya. Ya kecuali orang kayanya mau memberikan nilai lebih. Tapi umumnya dia harganya 2 kilo 7 on. Masalahnya, kalau panitia hanya menghususkan diri menerima dan menyalurkan zakat fitri dan tidak menerima harta zakat, tentu zakat yang dikumpul sangat kecil nilainya. Sekali lagi saya katakan, masalahnya adalah kalau panitia hanya menghususkan diri menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan tidak menerima zakat harta, tentu zakat yang terkumpul sangat kecil nilainya. Artinya, ya kalau dibagi-bagi nanti yang miskin itu tetap bagiannya jadi kecil. Maka ketika kita khususkan untuk fakir miskin, maka mereka akan memiliki bagian menerima harta zakat itu cukup banyak kan gitu. Nah, jadi
tentu kita bertanya bagaimana solusinya supaya memberikan kenyamanan, ya jalan keluarnya ya, supaya tidak ada terjadi hal yang berbahaya. Satu-satunya jalan dari kedua pendapat ini hanyalah menjadi panitia zakat yang tadinya bekerja secara temporal menjadi pengurus resmi dan bekerja sepanjang tahun. Nah, tentunya yang diangkat untuk tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau memang itu dianggap tidak mungkin, ya maka satu-satunya jalan adalah kalau misalnya BKM-nya mengumpulkan mohon maaf, semacam kota infak ya. Setelah orang berzakat, tanyakan, silakan Pak, kalau mau berinfak ini kita peruntukkan untuk para petugas zakat, sehingga para petugas zakat tidak menerima, yang dia terima adalah upah dari hasil sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang berzakat. Intinya adalah supaya para fakir miskin itu jangan mendapat nilai yang kurang, artinya tidak begitu besar yang dia dapat, sehingga di satu hari raya dia masih tetap dalam keadaan sedih atau masih berkeinginan untuk meminta-minta lagi gitu, atau mencari pekerjaan yang untuk mencukupi kebutuhannya. Padahal di hari raya Idul Fitri itu kita diwajibkan untuk makan. Jadi makan ketika hari raya Idul Fitri itu berpahala, malah berdosa kalau kita berpuasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.